Selamat malam, pemerhati Nusantara, pecinta merah putih, pecinta jenang merah, jenang putih. Ngopi dulu. Kali ini pada sesi ini, edisi ini kita membahas sekali lagi mengenai Borobudur. Karena Borobudur merupakan peninggalan nenek moyang kita yang benar-benar mengandung banyak sekali rahasia yang bahkan sampai sekarang pun belum bisa diterjemahkan, baik mengenai bentuk arsitekturnya seperti itu, kemudian mengenai tujuan apa dibangunnya untuk apa, dan ada yang bilang itu merupakan sandi atau kode, bahkan ada yang bilang Candi Borobudur merupakan pintu gerbang ke dunia lain. Saya akan membahas jumlah arca, kembali lagi jumlah arca, karena mungkin masih belum banyak yang membahas soal jumlah arca yang ada dalam Candi Borobudur itu. Jadi perlu saya sampaikan di edisi yang terdahulu bahwa penentuan jumlah arca di dalam Candi Borobudur itu secara keseluruhan ya, itu adalah menggunakan rasio emas. Jadi sudut lingkaran atau sudut datar dibagi dengan golden ratio. Nah, saya akan buktikan di dalam edisi kali ini bahwa untuk penentuan di tiap tingkatan dari rupa datu maupun arupa datu itu juga menggunakan prinsip golden ratio, dan jumlahnya di tiap tingkatan itu merupakan simbolisasi dari apa yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu jasmani dan rohani. Jadi rupa datu atau dunia wujud itu adalah mencerminkan 5 panca indera. Kemudian di tingkat arupa datu atau dunia tidak berwujud itu adalah alam pikir manusia. Kenapa itu 3? Nanti akan ada penjelasannya di tingkat dunia tanpa wujud atau arupa datu tadi. Jumlah 3 itu juga didapat dari jumlah 3 tingkat di dalam arupa datu itu juga adalah merupakan angka koefisien golden ratio dari 5 tingkat dasar. Jadi bilangan 5 panca indera kita dibagi dengan 1,666 hasilnya 3. Dan dunia tak berwujud itu jumlahnya 3. Oke, untuk pengantar saya sampaikan dulu fakta bahwa jumlah arca Candi Borobudur itu 504. 432 di tingkat rupa datu atau panca indera, 5 tingkat tadi itu 432. Di tingkat arupa datu atau dunia tidak wujud atau di dalam pikiran manusia itu ada 72 buah arca. Di tingkat paling dasar rupa datu itu 104. Tingkat keduanya 104 juga, tingkat ketiga 88, dan tingkat terakhir dari rupa datu adalah tingkat keempat ada 72, kemudian tingkat terakhir atau tingkat kelima adalah 64. Jadi apakah bisa dibayangkan dari mana itu penentuan itu? Kalau misalnya seseorang mengukur dari segi luas bidang dari tingkat 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kalau mereka hanya
arsitek dari Candi Borobudur itu hanya menggunakan perbedaan luas bidang, mungkin penentuannya nggak akan seperti itu. Bisa aja dibagi rata setiap tingkat itu, misalnya dikurangi dengan koefisien yang tetap. Tapi ini nggak tetap. Jadi dari tingkat 1 itu 104, tingkat kedua 104 juga, tingkat ketiga 88, tingkat keempat 72, dan tingkat kelima dari rupa datu itu adalah 64. Jadi unik sekali angkanya. Itu dari mana? Ini nanti akan kita bahas. Oke, sahabat-sahabat semua pecinta Nusantara. Ini adalah penjelasan apa yang saya maksud atau saya teorikan dengan Borobudur itu adalah simbol diri manusia, kehidupan manusia. Jadi saya bicara ini atau teori saya ini adalah menilai unsur-unsur atau angka-angka jumlah arca yang ada di dalam Candi Borobudur, baik di tingkat rupa datu maupun di tingkat arupa datu. Jadi sekali lagi ini hanya teori ini adalah berdasarkan jumlah arca ya. Ini adalah contoh arca yang ada di tingkat rupa datu atau tingkat dasar, tingkat wujud. Kita patut berbangga kalau berdasarkan teori saya, ternyata jumlah arca, susunan arca-arca yang ada di dalam Candi Borobudur itu merupakan pencerminan dari jati diri manusia, kehidupan manusia. Jadi nanti akan kita hitung, sobat-sobat bisa menyiapkan kertas, kemudian ballpoint mungkin untuk menghitung bersama-sama bahwa apa yang saya teorikan ini tidak hanya berdasarkan cocok mencocokkan aja, tapi memang fakta bahwa penentuan jumlah Candi Borobudur itu berdasarkan perhitungan jati diri manusia, indera manusia, dan dihitungnya berdasarkan 1,666 atau golden ratio. Oke, ini pengantar ya. Kita tahu bahwa di dalam tingkat rupa datu itu ada susunan 432 jumlah arca. Di tingkat pertama itu 104, kemudian 104 lagi tingkat kedua, tingkat ketiga 88, tingkat keempat 72, dan tingkat terakhir di tingkat rupa datu itu adalah 64. Di tingkat arupa datu itu ada 32, 24, dan 16. Total kesemuanya adalah 504 buah arca. Oke, ini monggo dihitung juga oleh sobat-sobat semuanya. Jadi saya rumuskan ini, teorikan ini, kenapa kok 432 itu berdasarkan sudut dalam lingkaran. Jadi kalau mau dipakai sudut penuh 360 ataupun dunia datar 180 itu dibagi dengan koefisien golden ratio 1,66, hasilnya adalah 432. Oke, 432 ini angka yang spesial karena di jumlah setiap angka itu 4, 3, dan 2 itu dijumlah adalah 9. Jadi 9 itu merupakan angka tertinggi ya, angka asli, bilangan asli tertinggi, dan kemudian dia merupakan simbolisasi dari jumlah 9 lubang utama di dalam tubuh manusia. Coba dihitung. Jadi ada 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, dan 2 lainnya adalah di bagian bawah. Oke. Nilai 432 itu
menunjukkan perwujudan dasar dari pembagian unsur indera dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita mengetahui tubuh manusia itu sebenarnya kan dikenal dengan adanya panca indera ya. Satu juga kita punya, manusia ini punya yang disebut dengan satu indera lain di luar indera keenam itu adalah di luar indera panca indera adalah indera keenam. Nah, pemahamannya adalah indera keenam itu adalah satu dunia arupa dhatu. Jadi itu ada 72. Oke, ini dihitung 104 itu dari mana? Ini sepertinya terlalu cepat saya durasi slide saya. Tapi mohon di crop aja. Videonya di crop, di pause. Nanti perhitungannya akan jelas gimana itu bisa muncul angka 104 di tingkat dasar dan di tingkat 2. Jadi itu simbolisme dari indera penciuman dan indera pendengaran dan indera penglihatan 104. Nah, yang kedua adalah, yang tingkat 3 adalah angka 88 di tingkat rupa dhatu. Itu adalah simbolisme dari indera penciuman atau indera pembau, jadi hidung. Nanti di crop aja, apabila ini terlalu cepat, di crop, dihitung bareng-bareng. Semua perhitungannya udah saya sampaikan di slide ini. Dan ini teori yang menurut saya sangat masuk akal. Oke, jadi 104 tingkat dasar, tingkat 1, tingkat 2 104 juga. Tingkat ketiga 88 itu adalah simbol panca indera hidung atau penciuman. Nah, ini adalah 72 dan 64. Itu adalah simbolisme dari indera peraba atau kulit dan indera pengecap atau perasa itu mulut 64. Semuanya itu diperoleh perhitungan ini berdasarkan golden ratio, jadi 1,666. Oke, nanti akan kelihatan di dalam kesimpulannya, konklusinya. Oke, ini. Jadi sobat semuanya, 432 tingkat rupa dhatu itu mutlak simbol dari panca indera. Itu kenapa telinga dan mata sama posisinya 104. Dua indera ini sama penting. Namun kalau kita berbicara vitalitas, berbicara komponen mana dari indera ini yang paling penting, dua indera ini, mohon maaf, bukan bermaksud membedakan jumlah fungsi indera, tapi faktanya apabila dua jenis indera ini tidak ada pun atau tidak berfungsi normal, manusia masih bisa hidup. Oke, ini di tingkat arupa dhatu. Itu 3 lingkaran itu merupakan 3 unsur dari dunia atau indera keenam manusia. Jadi lingkaran-lingkaran di tingkat arupa dhatu itu yang dunia tidak wujud, itu sebenarnya dunia manusia juga. Di dalam diri manusia juga ada dunia yang tidak wujud. Itu adalah 3 unsur itu. Jadi hati, akal, dan nafsu. Nah, akal posisinya di tengah karena dia adalah penyeimbang. Posisinya dinilai 24. Nafsu lebih banyak. Hati lebih murni. Sehingga posisi hati adalah di atas.